Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد الحمد لله هذا اللقاء لقاء الآخر لقاء الختم pada pertemuan kali ini episode yang kelima al-khamisah, yaitu yang kelima, merupakan sebuah pertemuan akhir, yaitu liqa'u khutmil kitab, pertemuan akhir dari kitab Akhlaqun Nisa, yang dimana alhamdulillah lah kitab ini kita bahas sebanyak berapa episode? 6 kalau nggak salah ya, 5 atau 6, 2, 3, 4, 5. Oh 6, berarti tadi pertemuan yang kelima ya. Oke, mungkin tadi saya salah nyebut ya. Tadi pertemuan kelima, sekarang yang keenam, yaitu khatmil kitab, pertemuan hatamnya kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun min at-tahdidi bil mas'uliyati. Bab terkait ancaman. Terkait ancaman dengan tanggung jawab keluarga, baik itu untuk tanggung jawab pria atau yaitu suami, atau tanggung jawab istri. An Ibni Umar radhiyallahu anhum 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Anta atau antum, kalian itu semua adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab. Dan setiap orang akan ditanyai terkait tanggung jawabnya. Nah, di sini akan dijelaskan terkait tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri. Wal amiru ra'in, dan tanggung jawab presiden ya, dijelaskan semua. Wal amiru ra'in, presiden itu adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi, dan suami atau laki-laki itu adalah seseorang yang bertanggung jawab 'ala ahli baitihi, atas keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi, dan perempuan itu adalah penanggung jawab atas kondisi rumahnya dan kondisi anaknya. Jadi kewajiban pendidikan, wajibatut tarbiyah, itu yang utama adalah di tangan istri atau ibu. Penanggung jawab yang kedua tentunya adalah ayahnya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian itu adalah seseorang pemimpin. Ra'in itu pemimpin, seorang pemimpin. Dan pemimpin itu akan ditanya terkait tanggung jawabnya an ra'iyatihi, dari perbuatan dalam memimpinnya. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu makna teksnya, kalian itu semua adalah pemimpin. Baik itu presiden, baik suami, baik istri. Dan kalian semua akan ditanya terkait tanggung jawab kalian atau cara memimpin kalian. Wal amiru ra'in, dan presiden itu adalah pemimpin. War rajulu ra'in,
dan laki-laki pemimpin, wal mar'atu ra'iyatun, dan perempuan atau istri itu adalah pemimpin. Hakadha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu imra'atani famala ila ahadihima jaa yaumal qiyamati fashaqquhu ma'ilun, rawahu Abu Dawud. Man kanat lahu imra'atani, barang siapa suami memiliki dua istri, ingat-ingat nih yang wayah ini, famala ila ahadihima, dan laki-laki ini yang memiliki dua istri condong terhadap salah satu dari keduanya, ia lebih mengedepankan istri yang kedua, katakanlah gitu ya. Nah, ini masuk dalam hadis ini. Jaa yaumal qiyamati, laki-laki tersebut besok di hari kiamat akan datang, fasyaqquhu ma'ilun, dan badannya itu miring, ini gini, miring gini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abadin khairan faqahahum fid din, wa waqara saghiruhum kabirahum, wa razaqahumur rifqa fi ma'ishatihim, wal qasda fi nafaqatihim, wa bassarahum 'uyubahum fatabu minha. Wa idza arada bihim ghayra dzalika tarakahum hamlan." Idza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah menginginkan suatu hamba itu sebuah kebaikan dalam menuntut agama, faqahahum fiddin, maka dia akan dipermudahkan dalam menuntut agamanya. Wa waqara saghiruhum kabirahum, dan anak-anaknya atau keturunannya akan menghormati dia atau orang-orang yang besar atau orang-orang al-usuliyin, yaitu apa dinamakan, kayak kan anak-anak itu al-furu gitu kan, apa cabang dari yang atas. Nah, anak-anak itu akan menghormati orang yang lebih tua darinya, maksudnya begitu. Wa razaqahumur rifqa, dan Allah akan memberikan pada orang yang telah diridai olehnya, yaitu hambanya, ar-rifqa, sebuah kemudahan, sebuah apa, toleransi atau sebuah ridha fi ma'isyatihim, dalam menjalani kehidupannya, wal qasda fi nafaqatihim wa basarahum 'uyubahum fatabu minha ila akhirih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahibbus sibyana warhamu. Rasulullah berkata, wahai umatku, cintailah anak-anak kecil, warhamuhum, dan lemah lembutnya pada mereka. Nah, ini hadis untuk kita agar mencintai anak-anak kecil atau keturunan-keturunan kita. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alzimu auladakum wa ahsinu adabahum. Kata Rasulullah, alzimu auladakum, wahai umatku, berikanlah akhlak yang baik pada anak-anak kalian, wa ahsinu adabahum, yaitu terkait akhlak, adab, moral, dan lain-lain sebagainya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladan afdala min adabin hasanin. Kata Rasulullah, tidaklah merana seorang orang tua terhadap anaknya yang lebih afdala min adabin hasanin, yang lebih afdal min adabin hasanin, dari adab yang baik. Makna dari hadis ini, orang tua yang paling bangga terhadap anaknya itu adalah jika anaknya memiliki akhlak adabin hasanin, yaitu akhlak yang baik. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattihu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah wa laqinuhum 'indal maut la ilaha illallah, rawahu al-Hakim. Rasulullah berkata, fattihu, wahai umatku, awalilah ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah,
awal ucapan yang didengar oleh anak kalian dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk itu kan anak kecil ketika meninggal diazani agar dia mendengar ucapan-ucapan kalimat yang baik. Walak walakinuhum 'indal mauti la ilaha illallah. Dan ucapkanlah juga ketika mereka meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Dan barang siapa seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Karena la ilaha illallah merupakan kunci dari surga. Bab terakhir yaitu babun taf'alul khaira lil jiran, yaitu bab tentang perbuatan baik atau anjuran untuk kita agar berbuat baik pada tetangga kita. Setelah kita tahu akhlak-akhlak bagi perempuan secara umum yang masih muda, laki-laki yang masih muda atau pemuda dan pemudi, setelah kita tahu mengenai akhlak suami dan istri, kewajiban suami dan istri, dan perbuatan-perbuatan yang haram dilakukan bagi suami dan istri, dan di akhir kitab ini dijelaskan tentang babun taf'alul khaira lil jiran, adab-adab yang baik terhadap tetangga. Setelah kita makna dari kitab ini secara keseluruhan, setelah kita menjadi pemuda dan pemudi yang memiliki akhlak yang baik, kita akan berkeluarga, yaitu menjadi suami atau istri yang harusnya memiliki akhlak yang baik. Setelah dua tingkatan atau dua langkah ini sukses, yaitu pemuda dan pemudi dan suami istri, maka kita haruslah langkah yang ketiga, yaitu memiliki akhlak yang baik juga terhadap tetangga kita dalam hidup di dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat. Kata Rasulullah, wahai para perempuan-perempuan yang muslim, yang muslimah, la tahkiran najaratun lijaratiha walau firshina syatin, rawahul Bukhari. Jangan sampai tetangga dengan tetangga yang lain itu merendahkannya, walaupun itu diberikan majas, yaitu walau seperti kuku kambing gitu. Artinya jangan sampai kalian itu, wahai tetangga dengan tetangganya yang lain, saling merendahkan atau merendahkan antara satu dan yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Anas al-hadits al-akhir. Alhamdulillah, ini hadis yang akhir. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un ila janbihi wa huwa ya'lamu, rawahu at-Tabrani wal Bazzar. Rasulullah di hadis akhir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah aman bagi seseorang yang tidur di malam hari dalam kondisi kenyang, wajaruhu ja'i'un ila janbihi, sedangkan tetangganya kelaparan, wa huwa ya'lam, dan dia seorang yang tidur di malam hari dalam kondisi kenyang mengetahui bahwasanya tetangganya kelaparan. Ini merupakan perbuatan yang sangat buruk yang dilakukan oleh manusia. Begitupun bagi pemerintah. Jika dia memaksakan satu program tertentu, tapi ada rakyatnya yang kelaparan hingga dia meninggal, maka dia sebagai pemimpin akan dihisab amalnya, akan diminta mas'uliyatun, yaitu pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka untuk itu, jadilah kita pemuda dan pemudi yang memiliki akhlak yang mulia. Hendaklah menjadilah kita kelak menjadi suami yang memiliki akhlak mulia ataupun istri yang memiliki akhlak mulia. Dan hendaklah kita ketika sudah bermasyarakat memiliki akhlak mulia dengan para tetangga kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tamma hadzal kitab. Telah hatam kitab ini di pagi hari ini.
di hari Minggu menjelang hari Ramadan. Sampai bertemu di kajian kitab-kitab yang lain. Doakan saya sehat dan sekeluarga. Semoga para penonton semua, baik teman-teman saya, masyarakat desa, teman-teman di desa, teman-teman di kampus, semuanya diberi kenikmatan dalam hidupnya, dimudahkan dalam menjalani tantangan-tantangan selama di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afwa 'indal hisab wan najata minan nar wal fawza bil jannah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.